Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Bimantara Tri Pamungkas dari kelas Manajemen 703. Di sini saya akan menjelaskan untuk ujian akhir semester mata pelajaran Manajemen Strategi. Di sini saya akan mengambil dengan tema strategi pemasaran digital dalam bisnis modern. Jadi, analisis mendalam tentang konsep, implementasi, dan strategi pemasaran digital yang mendukung keberhasilan bisnis di era transformasi digital. Untuk pengertian pemasaran digital, definisi intinya pemasaran digital merupakan segala bentuk aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk menjangkau konsumen, membangun komunikasi, serta mempromosikan produk atau jasa. Untuk media yang digunakan di sini ada website dan landing page, platform di media sosial, Google, email marketing, marketplace digital, dan aplikasi mobil. Berbeda dengan pemasaran konvensional, pemasaran digital memungkinkan interaksi dua arah antara pelaku usaha dan konsumen secara real time, sehingga proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran. Selain itu, pemasaran digital juga didukung oleh data yang dapat dianalisis untuk mengetahui perilaku, kebutuhan, dan preferensi konsumen. Untuk peran strategi pemasaran digital di sini, kunci persaingannya optimasi platform dan brand building-nya menjadi kunci dalam memenangkan persaingan pasar yang semakin kompetitif dengan perencanaan matang terkait segmentasi pasar dan target audiens. Untuk pemilihan platform digital yang tepat, pembuatan konten yang relevan dan menarik, serta penggunaan teknik SEO dan sosial media marketingnya. Untuk meningkatkan visibilitas dan brand awareness serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui komunikasi yang konsisten. Peran lain dari strategi pemasaran digital adalah kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas promosi. Melalui digital marketing, pelaku usaha dapat menyesuaikan anggaran promosi sesuai kebutuhan dan mengukur hasil kampanye secara akurat melalui berbagai tools analitik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengetahui strategi mana yang paling efektif dalam meningkatkan jumlah pengunjung, tingkat konversi, hingga loyalitas pelanggan. Konsep strategi pemasaran digital di sini ada strategi pemasaran digital merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis oleh perusahaan untuk memanfaatkan berbagai platform dan toko teknologi digital dalam mencapai tujuan pemasaran. Strategi ini tidak hanya berfokus pada kegiatan promosi semata, tetapi juga mencakup proses analisis pasar, penentuan target konsumen, pemilihan media digital yang tepat, pembuatan konten yang relevan, serta evaluasi kinerja pemasaran secara berkelanjutan. Dengan adanya strategi yang terarah, perusahaan dapat menjalankan aktivitas pemasaran secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Untuk tujuan strategi pemasaran digital di sini, untuk yang pertama ada meningkatkan visibilitas, membangun brand awareness, meningkatkan penjualan, menciptakan loyalitas, memahami konsumen. Jadi di sini untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing perusahaan di pasar tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Untuk membangun brand awareness ini memperkenalkan produk atau jasa kepada layak yang lebih luas dan membangun kesadaran merek, meningkatkan penjualan, menarik minat calon konsumen, dan meningkatkan konversi penjualan secara terukur. Membangun hubungan jangka panjang dan menciptakan loyalitas pelanggan yang berkelanjutan, memahami perilaku konsumen melalui data digital untuk menawarkan produk yang sesuai kebutuhannya. Fungsi strategi pemasaran digital di sini ada pedoman pemasaran sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan pemasaran agar lebih terarah dan terukur. Tanpa strategi yang jelas, aktivitas pemasaran cenderung dilakukan secara acak dan hasilnya sulit untuk dievaluasi. Yang kedua ada optimasi sumber daya, berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga kerja untuk hasil yang maksimal.
Untuk positioning produknya, membantu perusahaan dalam menentukan positioning produk di pasar digital sehingga memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya. Untuk hubungan pelanggan berfungsi sebagai sarana untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen melalui komunikasi interaktif di berbagai platform digital. Pentingnya perencanaan strategi pemasaran digital menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemasaran. Perencanaan yang matang akan membantu perusahaan dan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai, mengenali karakteristik target pasar, memilih saluran digital yang paling efektif, serta menyusun pesan pemasaran yang tepat. Dengan perencanaan yang baik, risiko kegagalan dalam pemasaran dapat diminimalkan karena setiap langkah yang diambil didasarkan pada analisis data dan kondisi pasar yang aktual. Dan manfaat utamanya di sini terbagi dari menentukan tujuan yang jelas, mengenali target pasar, memilih saluran efektif, menyusun pesan tepat, dan meminimalkan resikonya. Untuk tahap satunya di sini ada situasi analisis. Analisis internal ini kekuatan dan kelemahan perusahaan, kualitas produk, SDM, teknologi, performa digital. Nah, untuk analisis eksternalnya di sini ada peluang dan ancaman dari lingkungan bisnis seperti perilaku konsumen, tren pasar, aktivitas pesaing, dan perkembangan teknologi. Untuk alat analisisnya ini ada berbagai macam. Di sini ada SWOT, analisis kompetitor, customer insight, analisis pasar digital. Tujuannya adalah menjawab di mana posisi kita sekarang sebagai dasar penyusunan strategi. Untuk tahap kedua di sini ada tujuan atau objektif. Tujuan pemasaran digital harus disusun dengan secara jelas, terukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu menggunakan konsep SMART. Spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Tujuannya, contoh tujuannya adalah meningkatkan traffic website, eh, meningkatkan penjualan online, menambah follower media sosial, dan meningkatkan conversion rate-nya. Untuk tahap 3 di sini ada strategi, rencana besar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menentukan segmentasi pasar, target audiens, serta positioning produk di benak konsumen. Menentukan cara menjangkau konsumen secara efektif melalui kanal digital yang tepat seperti media sosial, email marketing, marketplace, atau mesin pencarinya. Bersifat jangka panjang dan berfungsi sebagai kerangka utama dalam menjalankan kegiatan pemasaran digital. Dan tahap keempat di sini ada taktik, penjabaran lebih rinci dari strategi yang telah ditentukan, menentukan alat metode, dan program pemasaran digital yang akan digunakan. Contohnya adalah pembuatan konten videonya yang rutin, penggunaan iklan berbayar, pemanfaatan influencer, serta penerapan, serta email campaign-nya. Bersifat lebih operasional dan berfokus pada aktivitas pemasaran yang lebih spesifik. Untuk tahap 5 di sini ada action-nya atau aksi, proses implementasi dari taktik yang telah dirancang, menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan, kapan aktivitas dilakukan, serta bagaimana alur kerja yang digunakan. Baik, berkaitan dengan manajemen pelaksanaan strategi pemasaran digital, dibutuhkan koordinasi tim yang baik, pembagian tugas yang jelas, serta pengelolaan waktu dan anggaran agar semua program dapat berjalan sesuai rencana. Dan tahap yang keenam ini ada kontrol, pengukuran, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pemasaran digital yang telah dijalankan menggunakan Key Performance Indicator atau KPI. Untuk indikator KPI ini terdiri dari traffic website, engagement rate, conversion rate, cost per dig, return on investment. Hasil yang digunakan untuk mengetahui apakah tujuan tercapai dan melakukan perbaikan atau penyesuaian strategi di periode yang berikutnya. Untuk selanjutnya ada analis. Di sini saya mengambil analisis Tokopedia e-commerce-nya.
Tokopedia merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia yang berhasil memanfaatkan pemasaran digital untuk membangun brand awareness, meningkatkan jumlah pengguna, serta mendorong transaksi secara masif. Untuk kondisi industrinya di sini berada dalam industri e-commerce yang sangat kompetitif dengan pesaing utamanya seperti Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Untuk kekuatan internal di sini ada brand yang kuat dan terpercaya, dukungan teknologi yang mumpuni, ekosistem digital yang luas, basis pengguna terbesar, hingga kepercayaannya yang tinggi. Untuk strategi pemasaran digital Tokopedia di sini terdiri dari segmentasi dan targetnya, menargetkan berbagai segmen, mulai dari UMKM sebagai penjual hingga konsumen dari berbagai kalangan usia yang aktif menggunakan internet dan mobile apps. Selanjutnya ada positioningnya di sini memposisikan diri sebagai marketplace yang selalu ada, selalu bisa, serta sebagai platform yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Selanjutnya ada omnichannel marketingnya, mengintegrasikan berbagai kanal digital seperti media sosial, aplikasi mobile, website, dan influencer marketing, digital ads, dan konten marketingnya. Dan terakhir ada data driven marketingnya, menggunakan big data untuk memberikan rekomendasi untuk yang personal, promo yang relevan, dan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Rekomendasi strategi untuk Tokopedia di sini ada penguatan AI-nya, meningkatkan penggunaan artificial intelligence-nya, dan machine learning-nya lebih mendalam untuk personalisasi pengalaman penggunaan yang lebih akurat. Ada konten marketing edukatifnya, mengembangkan konten berbasis nilai dan edukasi, tips produknya, kisah sukses UMKM, konten interaktif, live shoppingnya, dan video commerce. Yang terakhir, ada community based marketingnya, membangun komunitas seller dan buyer, program loyalitas berbasis membership, forum diskusi dalam aplikasi, serta event online dan offline ya. Untuk strategi lanjutan untuk keunggulan kompetitif di sini ada video commerce live shoppingnya, kolaborasi dengan kreator atau influencer, program pelatihan seller untuk live commerce-nya, gamifikasi dengan voucher dan flash sale saat live berlangsung. Yang kedua ada penguatan ekosistem UMKM-nya. Sini kampanye digital yang menonjolkan dampak sosial dan ekonomi, program inkubasi bisnis bagi UMKM, pelatihan digital marketing untuk seller. Dan yang terakhir ada promosi produk lokalnya. Di sini terdiri dari untuk promosi khusus untuk produk lokal dan ramah lingkungan, mendukung ekonomi berkelanjutan, dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk dalam negerinya. Dengan implementasi strategi-strategi ini, Tokopedia dapat memperkuat posisinya sebagai marketplace terdepan yang tidak hanya fokus pada transaksi, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi digital Indonesia secara menyeluruh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.